Bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, renungan pagi ini adalah Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara, topik yang kita belajar pagi ini adalah menggali harta karung. Menggali harta karung ada caranya. Cara yang pertama adalah gunakan waktu yang ada. Dikatakan di sini waktunya adalah siang dan malam. Setelah itu yang kedua, kita harus membaca dan menggali. Apa yang kita baca dan gali? Kita baca dan gali firman Allah, kebenaran. Alkitab adalah harta karun yang terpendam di dalamnya. Karena itu yang paling pertama dan kedua, setelah gunakan waktu menggali, membaca dan menggali. Setelah itu yang ketiga, kita terus akan merenungkan. Setelah perenungan itu menjadi berbobot, berkualitas dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita sudah dipenuhi. Maka ayat 3 ini yang diibaratkan yang ketiga adalah pertumbuhan. Pertumbuhannya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air pasti akan bertumbuh. Pertumbuhannya yang baik. Untuk apa? Untuk menghasilkan buahnya. Jadi 3 hal pertama tadi menggunakan waktu, membaca dan menggali dan merenungkan. Dan pertumbuhannya hebat. Maka yang keempat adalah menghasilkan buahnya. Apa yang hasilkan? Jiwa-jiwa baru. Hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Mulai dari diri kita, keluarga kita, tetangga sekitar kita, tempat tugas kita, di mana saja kita pergi dan berada, kita jadi berkat. Hidup kita jadi berkat. Firman Tuhan di dalam perjanjian baru dikatakan, kamu adalah surat Kristus dapat dibaca. Hidup saudara dan langkah perjalanan hidup kita semua akan dibaca oleh dunia ini. Dunia akan tahu bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar jadi berkat. Dan mereka akan memiliki, menjadi bertobat dan percaya Yesus melalui kita. Yang terakhir dari harta karun itu adalah apa saja kita perbuat pasti akan berhasil. Apa saja saudara berbuat, saya lakukan, hidup sekarang nih pasti akan berhasil. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-mogaan, tapi pasti akan berhasil. Karena apa? Karena saudara dan saya, dalam diri kita adalah hanya Yesus. Yesus Kristus, firman Allah itu dalam diri kita. Maka kita pasti akan berhasil. Bukan berhasil saja, tetapi beruntung. Yosua pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, kamu akan berhasil dan beruntung. Bapak Ibu Saudara akan berhasil dan beruntung. Karena sudah gunakan waktu yang baik. Karena sudah membaca dan merenungkan firman Allah. Karena sudah benar-benar merenungkan
Taurat Tuhan itu dengan waktu yang tadi siang dan malam. Karena bertumbuh pertumbuhannya secara signifikan, luar biasa, akan jadi dewasa rohani. Dengan demikian, ia akan jadi berkat, menghasilkan buahnya. Jiwa-jiwa baru terus akan dimenangkan, lalu berhasil dan beruntung. Itulah harta karun yang telah dimiliki di setiap orang yang percaya Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai dan memimpin saudara dan saya sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, renungan pagi ini. Kalau kami memiliki harta karun yang terpendam itu, Allah gunakan waktu yang baik, siang atau malam. Lalu kami akan membaca, menggali. Harta karun hanya dalam Alkitab, karena itu membaca, menggali. Bapa, setelah kami akan mengali, merenungkannya, menjadi rema bagi kami, menjadi firman Allah yang hidup dalam kami. Dengan demikian kami terus akan bertumbuh. Dan selanjutnya kami akan menghasilkan buahnya, jiwa-jiwa baru terus datang, menyembah, memuji Engkau. Dan kami akan jadi berhasil, beruntung. Karena Engkau katakan pada waktunya, Engkaulah anakku yang Kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Terima kasih untuk kepercayaanmu saat ini. Terima kasih untuk tugas-tugas yang Kau percayakan, yang dijalani dilakukan sepanjang pagi dan sepanjang hari ini. Tuhan berkati anak-anak-Mu jadi berkat di kantor, di rumah, di keluarga, di tetangga, dalam tugas-tugas mereka sepanjang hari ini. Jadikan mereka alat yang ampuh di tangan Tuhan. Jadi mereka berkat bagi banyak orang. Melalui mereka, banyak orang mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Yesus sama berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.